Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Baik, sepertinya kok kurang semangat ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Nah, biar kita makin semangat ketika nanti saya mengatakan semangat siang, semangat, selalu semangat, begitu ya. Baik, 1, 2, 3, selamat siang. Semangat, selalu semangat. Saya mempunyai sebuah motivasi dari Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi berkata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Jadi kita itu seolah-olah ketika hidup itu besok itu akan mati. Jadi itu semangat gitu pada hari ini. Nah, karena apa? Karena besok itu kita akan mati gitu seolah-olah. Nah, belajarlah kita juga seakan-akan itu hidup selamanya. Jadi ketika kita berpikir bahwa hidup itu selamanya, kita itu akan berusaha belajar terus-menerus gitu ya. Nah, dari motivasi ini diharapkan kita dapat selalu semangat dalam belajar ataupun hidup yang kita jalani. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita itu mempelajari tentang apa, materi apa? Apakah ada yang ingat? Saya Baik, silakan Mbak Mila. itu mempelajari tentang mengidentifikasi dan mengonstruksi teks eksplanasi. Baik, betul sekali ya, seperti yang dikatakan Mbak Mila. Pada pertemuan kemarin kita itu mempelajari tentang teks eksplanasi, tepatnya pada KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 kemarin itu bahwa isinya itu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan, dan KD 4.3 yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, dari itu apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Baik, Mbak Rima silahkan. Mbak Bila. Teks eksplanasi itu Ya. berisi sebuah karangan yang berisi penjelasan mengenai suatu topik yang hubungannya dengan berbagai fenomena, Bu. Baik. Ya, contoh dari fenomena tersebut bisa fenomena alam ataupun fenomena sosial begitu ya, anak-anak. Baik. Nah, selanjutnya apakah ada yang masih ingat apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? Saya, Bu. Baik, Mbak Rima silahkan. Ciri-cirinya itu ada tiga. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, tindakan penjelas, dan interpretasi atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, ada faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Gitu, Bu. Baik, terima kasih ya. Berarti anak-anak di sini, teman-teman semuanya masih ingat sekali pertemuan kemarin itu kita membahas apa. Nah, saya akan menyampaikan sebenarnya apa yang kita akan bahas pada hari ini gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas juga tentang teks eksplanasi juga, namun lebih mendalam, yaitu kita akan mempelajari KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi, dan KD 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Nah, untuk poin-poinnya pada hari ini kita mempelajari 4 poin. Nah, beserta kita itu dengan adanya teks eksplanasi kita itu mempunyai tujuan dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya itu diharapkan nanti siswa itu dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, kita dapat atau siswa itu dapat menelaah kebahasaan dari teks tersebut. Dan yang ketiga, kita atau siswa itu dapat menentukan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir itu siswa dapat menulis teks eksplanasi dengan struktur dan kaidah bahasaan yang benar, gitu ya.
itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita menggunakan Salindia atau PowerPoint ya. Nah, untuk itu diharapkan siswa itu tidak ada yang mengantuk ya, walaupun sudah siang seperti ini. Nah, kita juga menggunakan active learning ya, jadi siswa itu harus aktif semuanya. Kalau tidak ada yang aktif, nanti ibu suruh maju. Baik, lanjut saja ya. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain dari teks eksplanasi. Nah, hari ini kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Nah, di antara kalian, adakah yang mau membacakan dan menjelaskan dari struktur teks eksplanasi? Silahkan. Baik, Mbak Mila. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, yang pertama, identifikasi fenomena artinya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterapkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Kemudian proses kejadian artinya penggambaran rangkaian kejadian yang memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Pada bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu kronologis dan penyebab. Kronologis merupakan rincian berpola atas pertanyaan bagaimana yang melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual, sedangkan penyebab merupakan rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa yang melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dan yang terakhir adalah ulasan. Ulasan ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Mbak Mila. Jadi teman-teman di sini pasti sudah paham ya, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Mila tadi, bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan atau kesimpulan. Nah, lanjut ya. Yang kedua, poin kedua yaitu kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kita tahu bahwa teks eksplanasi itu berisi paparan sebuah proses kejadian, baik itu secara kausalitas ataupun kronologis. Nah, maka dari itu teks eksplanasi itu mempunyai di dalamnya itu banyak sekali konjungsi, baik konjungsi kausalitas maupun kronologis. Nah, di sini apakah ada yang mau menjelaskan perbedaan dari konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis? Ya Bu. Baik, Mbak Rima silakan. Kalau konjungsi kausalitas itu contohnya kayak sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Kalau kondisi kronologis itu contohnya kemudian, lalu, setelah itu, dan selanjutnya. Baik, betul sekali ya. Jadi konjungsi kausalitas dan kronologis itu tadi contohnya. Kalau kausalitas contohnya itu salah satunya itu sebab karena itu, oleh karena itu, dan lain-lain. Itu kausalitas. Kalau yang kedua konjungsinya itu konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya itu kemudian, lalu, setelah itu gitu ya. Jadi kronologis itu berhubungan dengan waktu, intinya begitu. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Baik. Selanjutnya yaitu memproduksi teks eksplanasi. Nah, sebelum memproduksi atau menulis teks eksplanasi, kita itu harus paham dulu pola pengembangannya yang kita akan tulis gitu ya. Nah, pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu ada 2 macam. Yang pertama itu pola pengembangan sebab akibat, yang kedua itu pola pengembangan proses. Betul. Nah, untuk pola pengembangan sebab akibat, adakah yang mau menjelaskan? Ayo Bu. Yang lain ayo. Ya, silahkan Mbak Mila. Yang pertama Ya. Pola pengembangan sebab akibat yaitu sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Ya, nah untuk contohnya dari pola pengembangan sebab akibat itu dapat kita lihat itu gempa bumi gitu ya, peristiwa atau kejadian atau musibah gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu kita dapat
merangkai atau menulis teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Nah, dengan adanya gempa bumi maka bla bla bla. Nah, dari itu apakah Mbak Mila mau menjelaskan juga bagaimana contoh dari pola pengembangan sebab akibat? Silakan dibaca saya. Ya, baik, silakan, nggak apa-apa. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Lampung karena dekat dengan sumber gempa. Baik, terima kasih ya Mbak Mila. Nah, untuk yang kedua ini kita mempunyai pola pengembangan proses. Nah, adakah yang mau menjawab atau menjelaskan contoh dari pola pengembangan proses? Siapa? Saya Bu. Baik, Mbak Bila, silakan. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah dan keriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Baik, terima kasih ya. Jadi udah ada paham ya, dalam memproduksi teks eksplanasi kita harus paham dulu pola pengembangan yang akan kita lakukan gitu ya. Ada sebab akibat dan juga proses. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yaitu menulis teks eksplanasi. Nah, bagaimana sih cara kita menulis teks eksplanasi gitu secara yang baik dan benar menurut struktur dan kebahasaannya gitu. Nah, untuk menuju menulis teks eksplanasi yang baik, kita juga mempunyai langkah-langkah dalam penyusunan teks eksplanasi. Nah, ada 4 langkah nih. Nah, adakah yang mau membacakan? Saya Bu. Baik, Mbak Bila kembali. Oke, silakan. Pertama, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan nantinya menjadi teks eksplanasi. Kemudian, menyusun kerangka teks. Lalu, yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, serta memperhatikan strukturnya. Yang terakhir, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Baik, itu merupakan langkah-langkah penyusunan dalam teks eksplanasi gitu ya. Dapat lebih jelas kembali, dapat dibaca di buku cetak kalian masing-masing ya teman-teman semua. Nah, untuk lebih biar lebih paham gitu ya. Nah, saya akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi semua siswa di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kerjakan tugas ini secara langsung itu secara berkelompok gitu ya. Nah, tugasnya itu yang pertama, buatlah kerangka teks eksplanasi. Lalu ketika sudah selesai, kerangkanya dibuat dan dikembangkan lagi menjadi sebuah karangan teks eksplanasi. Lalu kembangkan lagi menjadi sebuah teks eksplanasi yang baik dan benar menurut struktur dan kaidah kebahasaannya gitu ya. Nah, lalu setelah itu presentasikan perwakilan setiap kelompok di depan kelas ini. Baik, kira-kira butuh waktu berapa menit ini untuk melakukan diskusi kelompok? 20 menit. 20? Berdiskusi itu belum jadi teks eksplanasi. 10 menit. Oke, Ibu akan ambil tengah-tengahnya aja ya. Ambil 15 menit aja. Dimulai dari sekarang.
Baik, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Saya bagikan kertas ya, silahkan hasilnya ditulis di lembar kertas. Kurang 1 menit. Baik. Sudah selesai ya? Alhamdulillah, oke. Silahkan, seperti yang kita sudah sepakati, perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk membacakannya. Silahkan untuk kelompok 2 maju ke depan. Iya. Udah, terima kasih ya kelompok 2. Silakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang tadi juga yang sudah berkenan maju untuk mewakili teman-teman ya untuk presentasi. Nah, selanjutnya kita di ujung pembelajaran, yaitu kita menyimpulkan materi yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, adakah di sini yang mau menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui bersama? Jadi simpulan pada pembelajaran hari ini adalah Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Mila. Simpulannya, Ya. kita telah mempelajari mengenai teks eksplanasi, yang mana teks eksplanasi adalah sebuah halaman yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Dan dalam menulis teks eksplanasi, penulis harus memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan yang baik dan benar. Nah, baik. Terima kasih ya Mbak Mila. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu kan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang telah diangkat gitu ya oleh penulis. Nah, untuk menulis teks eksplanasi kita juga itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang baik dan benar. Nah, untuk itu agar kita dapat lebih jelas lagi, silahkan bisa membaca buku cetaknya masing-masing ya di rumah. Oh iya, oke. Pertemuan minggu depan kita itu akan mempelajari tentang ceramah, begitu ya. Agar lebih paham atau lebih mempersiapkan siswanya, jadi saya akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan secara individu ya. Nah, tugasnya itu yang pertama, carilah satu video ceramah dengan tema bebas. Yang kedua itu silakan untuk ditonton dan diamatinya. Lalu tulis informasi yang Anda peroleh dari video tersebut. Dan yang terakhir, tulis di buku tulis boleh ya. Lalu minggu depan dikumpulkan gitu. Paham tugasnya? Paham. Baik. Jadi itu materi yang akan dilaksanakan pada minggu depan, yaitu ceramah gitu ya. Nah, sepertinya sudah berapa jam ya kita bersama ini? Lama ya. Baik, sepertinya sudah tidak sabar untuk istirahat. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar ya, semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.